Aja mentang-mentang jadi pegawai, Pak. Nolong orang-orang bener. Kita gur nyari nafkah, nyari uang mangan, dapat hari ini dimakan besok, orang sampai menimbun. Boleh mana? Orang sampai nyelengi ngangsur bank gitu, sampai kon bayar bungane tok. Itu apa, Pak? Karena nggak bisa setor. Bungane tok berjalan ya dilakoni. Kalau kita nggak dagang kan bayar bungane keprimen. Mau nyari uang hari ini buat makan besok, gue sanggup besok kok di kayak teroris kita dijaga wong sakmene akeh. Kalau aku teroris dijaga kayak gini bener. Wong kita wong dagang kok halal kok. Cari itu yang kriminal-kriminal, ojo kurang gawean. Kita wong jogong di jogong kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Budi. Sini saya akan membicarakan ya tentang sebuah berita yang sedang viral akhir-akhir ini. Ya mungkin di antara kalian sudah ada yang melihatnya atau ada yang sudah membacanya, tentang soal rumah sakit yang bisa dibilang mempermainkan angka kematian akibat dari COVID-19 ini, yang sekiranya belum diketahui apa akibat dari kematian tersebut, tapi sudah divonis penyebabnya adalah COVID-19. Padahal hasil dari seseorang yang mengalami kematian tersebut itu belum diketahui negatif atau positifnya, tapi sudah diklaim akibatnya karena COVID-19. Ini kalau saya bilang pribadi, ini parah sih. Mempermainkan sebuah angka kematian akibat dari virus COVID-19 hanya karena supaya mendapat anggaran dari pemerintah. Ini gokil, men. Sekiranya kita rakyat biasa selalu digentar-gentarkan, selalu ditekan dengan adanya COVID-19 ini, tapi yang lebih pintar, yang lebih sekiranya diutamakan soal kesehatan, dia malah justru mempermainkan. Ini apa maksudnya coba? Sekiranya kita tidak memakai masker saja, atau bahkan berkerumun, atau bahkan sedang berolahraga, yang sekiranya jika memakai masker mungkin nafasnya tersendat atau oksigennya tidak terhirup oleh tubuh, malah terjaring razia. Kita yang selalu ditekan, rakyat biasa yang ditekan, tapi di atas sana malah mempermainkan. Coba, rumah sakit yang kita utamakan, yang sekiranya untuk kesehatan bersama, supaya tidak adanya lagi COVID-19 ini, dia malah justru mempermainkan. Ini parah, men. Rakyat biasa yang selalu digembor-gemborkan, jangan berkerumun, selalu pakai masker, yang di atas sana malah justru mempermainkan. Kita hidup di negeri yang sama, Bung. Hidup di bangsa yang sama, berpijak di tanah yang sama, menikmati airnya bersama di negeri ini. Tapi kenapa malah yang di atas sana justru malah semena-mena gitu loh. Justru malah mempermainkan keegoisannya demi sebuah anggaran pemerintah. Kurang apa nih sebenarnya ini? Memang sekiranya rakyat biasa ini atau warga biasa ini berbeda titel, berbeda pangkat,
Kita memang berada di bawah, tapi soal kesetaraan manusia, kita ini sama. Tidak ada yang bisa dibeda-bedakan. Kita hidup di negeri sama, kita ingin aman, damai, tentram. Tidak ada lagi keresahan, tidak ada lagi kegundahan. Hidup dengan seperti biasanya, menjalani hidup seperti biasanya, bekerja, bermain, berdagang. Kita yang selalu ditekan, rakyat biasa yang selalu ditekan, tapi kalian malah mempermainkan. Ini parah. Bisa dibilang pintar-pintar keblinger. Mungkin saya harap pihak-pihak rumah sakit yang mempermainkan angka kematian COVID-19 ini segera diusut tuntas. Karena masalah utama di negeri ini bisa dibilang adalah COVID-19, bukan apa-apa lagi. Kita menjalani hidup segalanya terbatas. Yang bekerja ada yang dirumahkan, yang sekiranya berdagang juga mungkin ada yang gulung tikar karena tidak adanya pengunjung atau pelanggan yang seperti biasanya ramai, tapi dibatasi karena adanya PSBB. Janganlah seperti itu. Semoga pihak-pihak di luar sana yang mempermainkan segera diusut tuntas. Pihak-pihak rumah sakit yang mempermainkan demi anggaran segera diusut tuntas. Ini antara lucu atau entah saking geramnya ya. Dan bisa dibilang malah menganehkan gitu loh. Para aparat kepolisian, para pengamanan, dia malah berfokus pada pedagang-pedagang kecil yang mungkin memang ya sedikit berkerumun karena ingin membeli dagangannya, tapi malah benar-benar dibatasi. Dan pedagang itu sendiri malah diupayakan supaya tidak berdagang. Kejam, men. Mungkin dalam sisi positif mungkin memang supaya tidak adanya penularan. Tapi kalau lihat kejadian di luar sana yang justru malah mempermainkan angka kematian demi anggaran, ini parah. Di luar sana asik bersukacita, asik mempermainkan, asik mengupayakan kemanfaatan atas keegoisannya pribadi, tapi kita malah disemena-menakan. Sekiranya kita malah lebih ditekankan. Kejam ya ini. Semoga saja dengan adanya berita tersebut, kedepannya nanti rumah sakit yang sekiranya benar-benar mempermainkan angka kematian COVID-19 ini segera diusut tuntas. Karena kita hidup di dunia ini hanya berlindung pada keadilan yang sama rata, tidak dibeda-bedakan. Entah antara soal pangkat, jabatan, titel, tapi sebagai manusia kita sebenarnya sama saja. Ingin aman, damai, tentram. Ya mungkin itu saja. Pesan saya sih terus bersabar saja dengan adanya kejadian ini. Terus bersabar, terus ikhlas, lakukan apa yang bisa dilakukan, dan semoga seluruh aparat jangan terlalu berfokus pada yang sekiranya bukan itu titik masalahnya gitu loh. Ada yang lebih diutamakan sebab sebuah masalah dibanding itu. Intinya sih itu. Rakyat kecil itu jangan selalu disudutkan karena sebuah sebab
untuk akibat gitu Pak. Malah justru para orang-orang pintar yang keblinger di luar sana yang malah mempermainkan. Ya, mungkin itu saja. Semoga para rumah sakit yang mempermainkan angka kematian COVID itu tuntas. Terus semangat dan semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.